Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur. Kepada sobat-sobat IDN dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yaitu Satgas Desa Sindang Sari yang bernama Yadi, Bapak Yadi. Nah, Pak Yadi. Iya, hadir. Nah. Siap. Ada apa? Untuk Pak Yadi ada beberapa pertanyaan dari saya. Iya. Nah, Mengenai apa tuh, Pak? ya, mengenai pemerintahan desa. Oh, pemerintahan desa. Kalau untuk pemerintahan desa sebenarnya itu bukan kapasitas saya. Dalam artian bukan kapasitas saya, itu kewenangannya di luar saya. Gitu. Kalau untuk kapasitasnya desa itu kewenangannya sekdes. Dan aparatur yang berwenang lah. Tetapi untuk Pak Yadi kan di sini ada jabatannya sebagai Satgas Desa. Nah, betul. Barangkali berarti Pak Yadi bisa menjelaskan tentang keamanan yang ada di desa Sindang Sari. Mungkin seperti itu. Ya, kalau untuk keamanan emang itu sepenuhnya untuk keamanan saya pegang. Dan untuk anggota-anggota saya juga saya kerahkan untuk menjaga ketertiban lingkungan sekitar desa masing-masing dan dusun maksudnya. Kalau desa itu kan kepentingannya untuk semua orang. Kalau untuk lingkungan dan dusunnya itu ada anggota kami yang di lapangan. Terus menyikapi dengan wabah yang sekarang kita hadapi yaitu wabah COVID-19, apakah untuk desa Sindang Sari tersebut ada masyarakat yang terdampak atau tidak ada, dan cara pengamanan yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa termasuk oleh tim Satgas Desa itu bagaimana Pak Yadi? Untuk sementara ini kalau setiap warga ada yang terdampak COVID-19 saya upayakan untuk penghimbauan dahulu. Dan untuk pencegahan minimalnya itu untuk isolasi mandiri dulu selama 14 hari dan nunggu hasil dari swab tersebut gitu. Jadi saya udah mengkonfirmasi ke setiap warga yang terdampak penyakit atau yang reaktif penyakit COVID-19. Soalnya mendengar di lapangan kalau ada yang terdampak COVID ataupun reaktif COVID itu warganya itu pada resah gitu. Jadi untuk penindakan awal otomatis saya itu harus pemberitahuan ke Masyarakat. Enggak, ke anggota ke keluarga yang terdampak dulu, baru menghimbau ke masyarakat jangan terlalu dibikin resah. Takutnya orang itu terkucilkan. Apakah dalam hal ini untuk desa Sindang Sari sendiri, apakah ada pasien-pasien yang terdampak atau masih belum? Yang mudah-mudahan tidak ada ya Pak Yadi ya. Amin, mudah-mudahan. Tapi untuk informasi yang kemarin saya terima dari Pak Bidan sama Pak Mantri sama Bu Bidan, emang di Sindang Sari sendiri itu ada kasusnya. Tapi saya tidak dipublikasikan soalnya itu kan mencakup ke masalah pribadinya yang terdampak tersebut. Jadi kita merasa tidak enak lah. Gitu. Kita hanya orang-orang tertentu yang tahu. Jangan sampai yang terdampak itu orangnya merasa gak nyaman lah. Dan saya udah kasih tahu, andaikan keluarga yang terdampak itu ada, tolonglah jaga, istilahnya jaga kesehatannya dulu, terus posisinya jangan gaul sama orang-orang banyak di lingkungan terutama. Soalnya takutnya nyebar. Jadi saya udah diarahkan sebisa mungkin, semaksimal mungkin, dan emang itu upaya saya dan emang itu fungsi dan tugas saya di lapangan sebagai Satgas. Saya mudah-mudahan apa yang saya perintahkan dan saya beritakan informasinya ke masyarakat dan terutama yang terdampak menerima apa adanya gitu. Jangan sampai tersinggung, dan itu karena fungsi dan tugas saya. Oh iya Pak. Berarti untuk masyarakat desa Sindang Sari khususnya dan umumnya kepada masyarakat dimanapun kalian berada,
tadi sudah kita mendengarkan paparan dari Bapak Yani sebagai Satgas Desa yang terutama yaitu penanggulangan tentang bencana COVID. Nah, untuk selanjutnya yaitu apakah ada hambatan-hambatan dalam penanganan tersebut atau apakah ada hambatan-hambatan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat? Adakah hambatan-hambatan tersebut atau tidak? Ada pasti di lapangan. Namanya kita ruang lingkup di lapangan itu pasti ada. Walaupun istilahnya mau besar mau kecil pasti ada itu. Ya terutama contohnya ada tetangga kita yang satu keluarganya itu terdampak. Pasti perasaan orang itu, satu keluarga itu pasti dikucilkan, dan saya terutama sebagai satgasnya itu pasti kena tegur. Karena apa? Karena posisi fungsi dan tugas saya itu kan sebagai pengamanan, otomatis harus ada pemberitahuan kepada keluarga yang kena penyakit tersebut gitu. Dan saya juga menghimbau kepada masyarakat lingkungan di situ jangan terlalu bising dan terlalu jangan dipublikasikan, karena kasihan saya bilang, dan dia juga sama punya perasaan, jadi nggak enak takutnya gitu. Timbulnya nanti kan perasaannya lemah. Dan pembangkitan penyakit COVID itu, penanggulangannya itu otomatis kita harus ada kesemangatan jiwanya dirinya masing-masing dulu. Kalau posisinya kurang fit, kondisinya lemah, otomatis untuk pencegahan COVID-nya itu turun. Itu untuk informasi yang saya terima dari Pak Mantri Desa sama Pak Mantri yang di Puskesmas untuk diisolasi mandiri dan jaga jangan sampai bergaul dulu di masyarakat luas. Begitulah kira-kira untuk informasi sementara ini yang saya terima. Gitu Pak. Ya, terima kasih kepada Pak Yani yang sudah memberikan tentang informasi COVID-19 yang ada di Desa Sinangsari kan. Terus yang kedua yaitu pertanyaan saya, selain dari wabah yang kita hadapi yaitu COVID-19. Aduh, tampil Kan kita relax Pak. Iya, relax kita. Jangan terlalu dibikin pusing. Hidup kita bisa pusing, tambah bikin pusing. Pusing karena iya, mikirin penyakit yang nggak ada ujungnya gitu. Iya. Relax aja Pak. Untuk kan tadi kita membahas tentang COVID, dan apakah dari COVID sendiri, ya, wabah ini sendiri, apakah peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat berpengaruh atau tidak? Jelas sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Saya merasakan sebagai pelayanan umum dan pelayanan istilahnya saya kerja saya kan freelance sebagai jasa supir. Untuk pendapatan tahun-tahun ini karena ada dampak ini saya terus terang aja menurun. Gak ada pendapatan yang maksimal kayak yang sudah-sudah gitu Pak. Karena penyakit ini sangat berperanannya sangat merasakan banget dampaknya, sangat terasa banget dampaknya. Jadi ke ekonomi, ya kan, perjalanan saya biasanya luar kota kemana-kemana sebelumnya terasa sering banget banyak yang nyuruh. Sekarang itu jarang lah, terutama karena dibatasi itu PSBB. Untuk wilayah-wilayah tertentu itu kan tergantung titik-titiknya. Ada yang zona merah, ada yang zona kuning, ada yang zona hijau. Tapi kebanyakan sekarang PSBB kebanyakan, jadi otomatis penghasilan saya sendiri aja merasakan emang lemah. Ya lo pasti itu dampaknya ke ekonomi pasti berkurang. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Yadi. Mungkin saya cukupkan informasi tentang COVID-19 yang sudah diinformasikan dari Satgas Desa Sinangsari. Selebihnya kita sudah dengarkan apa yang Pak Yadi tadi bicarakan, yang mungkin ada pelajarannya buat kita. Nah, ini Pak Yadi satu lagi, ada tidak motivasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk menyikapi wabah corona ini gitu kan? Silakan Pak Yadi. Ya, untuk masyarakat yang di luar sana, ya terutama untuk pribadi saya pribadi,
jangan kendor. Jadi pakai 3M ya. Pakai masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Itu penting itu untuk kesehatan kita semua. Apalagi saya sebagai pelayanan umum, pelayanan publik dan pelayanan desa mengucapkan menghimbau jangan sampai kita yang merasa dirugikan. Jangan nggak percaya karena ada dampak penyakit virus ini, karena emang nyatanya ada. Cuma kita penyakitnya nggak kelihatan aja virusnya ya. Jadi mohon kita harus mematuhi protokol kesehatan itu ya, tadi yang 3M itu ya, yang 3M itu cuci tangan, pakai masker sama jaga jarak. Itu penting, itu pola hidup itu harus dijaga demi kesehatan kita semuanya. Ya segitu aja untuk pemberitahuan saya sebagai Satgas COVID-19 ya, terutama mewakili Desa Sindang Sari, khususnya umumnya untuk di luar Desa Sindang Sari dan untuk semuanya warga negara Indonesia. Ya, sekian aja. Terima kasih kepada Pak Yani yang sudah. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak. Sukses. Ya.